Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahma yang kali ini akan menjadi moderator dari materi yang sangat menarik yang akan dibawakan oleh Pak Subhan Gunawan. Pada hari ini Pak Subhan akan membawakan materi mengenai budaya positif. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi, mari kita menyaksikan materi yang akan disampaikan oleh Pak Subhan Gunawan. Kepada Pak Subhan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Konsumsi hari ini. Orang beriman mendapat nikmat di alam kubur memandang surga. Saya sampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Insya Allah pada hari ini kita akan menerima beberapa hal. Ini penyampaian budaya positif yang tujuannya nanti adalah ke disiplin positif. Namun sebelumnya kita speaking dulu ya. Nanti Marina mengajar lagi ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina merana di bawah menara, di bawah menara. Marina merana, Marina menyanyi di kanan menara, di kanan menara. Marina menyanyi, Marina menanti di kiri menara, di kiri menara. Marina menanti. Lagi yuk. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menara di bawah menara, di bawah menara. Marina menara, Marina menyanyi di kanan menara, di kanan menara. Marina menyanyi, Marina menanti di kiri menara, di kiri menara. Marina menanti. Makan jamu biji siang-siang. Cakep. Sungguh manis jamu biji. Tergantung. Lebih gampang dengan kuis kita awali. Jamu biji asem. Kuis dulu ya. Bapak Ibu pernah ikut kuis ranking 1? Pernah lihat belum? Oh, pernah nonton ya? Ranking Ini 1. kuisnya seperti ranking 1. Ada pertanyaan di depan. Tinggal Bapak Ibu tentukan pernyataan di yang di depan ini salah atau benar. Jika yakin salah, ajukan tangan kanan. Jika yakin yang di depan salah, ajukan tangan Kiri. Ya. Pernyataannya nanti hitungan ketiga jawaban dikunci ya. Jadi tentukan pernyataan yang di depan itu benar atau salah. Jika yakin benar, ajukan tangan kanan. Jika yakin salah, ajukan tangan kiri. Berubah daripada Pernyataan di depan bahwa kita berubah paradigma. Berubah dari paradigma seterusnya kita mendekat kontrol. ada yang nggak dua kali. Orang lain bisa mengontrol saya. Terus yang dikontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya nggak boleh ngomong kontrol, Pak. Harus hati-hati lu, bahaya itu. Bahaya, apalagi dari anak siap-siap. Itu yang Harus pelan-pelan. Karena itu berbahaya jika Kepleset itu. Oke, yang ada yang hapus ya. Pak itu biasanya yang hapus Pak itu. Dari Kendari berarti ya. Jadi teori terkendali. Kepleset itu. Saya tidak orang lain menentukan
pernyataan ini benar atau salah. Jika yakin benar, acungkan tangan kanan. Jika yakin salah, acungkan tangan kiri. Surga neraka. Pokoknya saya nggak mau dulu. Siap? Pertimbangan ketiga, jawaban kunci. Acungkan, jika yakin salah, acungkan tangan kiri. Jika yakin benar, acungkan tangan kanan. Jika ragu-ragu jangan acungkan tadi. 1, 2, 3. Satu ya. Baca. Baca. Jawabannya adalah jadi ini orang yang perubahan dalam belajar bahwa orang mengatakan kita kalau sebetulnya kita bisa mengontrol murid. Jangan ngambil dari soal aja ya. Itu bisa. Tapi sekarang pemerintah hanya bisa mengontrol diri sendiri. Oh enggak, ini cuma buat. Pemerintah yang bisa mengontrol diri sendiri. Kita tidak bisa mengontrol bahwa anak sekarang harus benar belajar, harus sampai sholat, berjamaah. Kita buktikan ya. Silakan Bapak Ibu berpasangan, tentukan secara bersama di bangku masing-masing. Ada menentukan siapa yang A, siapa yang B ya. Ada orang pertama, ada orang A, yang kedua B. Salah satunya yang A memegang kertas. Boleh di Bapak Ibu ada kertas selembar dipersiapkan. Bebas kertas seukuran apa saja. Kertasnya yang kecil ya supaya bisa dikepal. Nanti digulung. Dikepal. Tuliskan di kertas tersebut salah satu barang berharga apa saja dari Bapak Ibu. Yang barang berharga. Barang berharga. Maka. Tulis barang berharga yang merupakan milik. Itu yang memegang kertas cukup satu, yang B saja ya. Yang A, bukan yang A. Cuma yang A itu memegang kertas. Yang B nanti dia nanti langkah selanjutnya. Jadi yang A coba tulis dulu barang berharga. Barang paling berharga apa saja bebas. Barang berharga yang merupakan milik Bapak Ibu. Sudah ya, sudah tulis. Sekarang gulung kemudian dikepal. Digulung kemudian dikepal dengan tangan kanan. Atau digenggam dengan tangan. Sudah ya. Kemudian yang teman sebelahnya, yang B-nya itu dengan berbagai cara meminta bahwa si A itu memberikan barang tersebut, baik dengan membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menjual, apa saja. Mau dipraktekkan silakan sini, Pak Idin. Nggak usah ngancam. Dengan merayu, Masuk berbut tuh. kita pertama dari dulu kalau sudah tidak dibujuk Awas, jangan mau. Pengalaman. Awas ketua nih, ketua Uli Harta. memang sudah masuk. Itu di tangan gue apa itu? Benda paling berharga dalam hidup saya. Saya nggak percaya. Kalau harus dibuktikan dulu. Coba saja. Bisa main sinetron sampai. Kalau ibu tidak mau, saya enggak. Kita disuap. Nah, disuap. Itu kayaknya harganya nggak seberapa. Ibu kalau saya ganti dengan uang 50 boleh nggak? Naik lagi harganya. Tambahin lagi. Dan kecil 50 mah. 50 dolar Pak. Di hati gimana? Paksa. Gue baca. Kita.
Burung cepat. Udah berarti. Berarti kok laki-laki yang ada diadukan. Karena tidak berhasil sama Gak bisa memaksa begitu deh. Yang dua pasang. Yang dua udah pasang. Menurut Bu Herana dari kontrol tadi apa yang bisa disampaikan? Usahanya kurang usahanya. Bahwa ternyata kalau sekadar berbicara saja tanpa tindakan belum tentu orang akan mau mengikuti kita. Atur. Kalau dari sisi yang mempertahankan miliknya, Dari sisi yang mempertahankan miliknya, bahwa sesuatu yang kita miliki memang kita harus pertahankan, dan jika itu memang sesuatu yang berharga, tidak boleh terpengaruh hanya dengan kata-kata, bujuk rayu maupun hardikan yang tidak ada manfaat. jadi di sini yang bisa mempertahankan barang berharga itu siapa? Dirinya sendiri. Kita sendiri. Jadi yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Seperti murid kita, murid tidak bisa kontrol sampai kapan. Ketika di rumah kan beda lagi, kita tidak bisa mengontrolnya. Jadi murid sendirilah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Mengendalikan. Mengendalikan ya. Bahaya nanti bahasa. Jadi teorinya bahwa suatu ilusi merupakan ilusi jika guru bisa mengontrol semua murid. Mengendalikan, Pak, Bisa dikontrol sampai kapan? Guru juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat memperkuat karakter, membuat anak tersebut sampai menangis bersalah ketika dia terlambat ataupun itu ternyata suatu ilusi. Dia dikritik sampai dia sampai menangis sampai apapun, ternyata itu adalah suatu ilusi. Kemudian juga ilusi bahwa orang dewasa bisa memaksa anak untuk melakukan sesuatu. Itu dari sana. Jadi seperti tadi Pak Idil memaksa Bu Emma untuk memberikan barang harganya. Itu tidak bisa dipaksa karena kan itu barang berharga. Seperti itu juga karakter itu kan barang berharga dari anak, jadi tidak bisa dipaksakan oleh kita dengan memaksa. Nah dari kemudian kita perhatikan yang kanan itu adalah yang sudah berubahnya. Kemudian yang paling kiri adalah yang belum berubahnya. Menurut Bapak Ibu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu kan berubahnya ke sana. Kalau sebelum berubah seperti apa misalnya? Menurut Bapak Ibu apa? Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu kan yang berubahnya. Yang sebelum berubahnya seperti apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang lain kita tidak bisa memahami. Nah, sebelum berubahnya seperti apa? Kita nggak bisa memahami. Seperti tadi bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Ternyata bahwa diri sendiri yang bisa mengontrol, mengendalikan diri sendiri. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang berpandangan sama dengan kita. Jadi kita berubah mengasih pandangan orang lain tentang bisa memahami pandangan orang lain yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa orang lain, kita tidak bisa mencoba orang lain berpandangan dunia itu sama dengan pandangan kita seperti itu. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Itu kan perubahannya. Yang sebelum berubah seperti apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Supaya lebih cepat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Oke, dirubah paradigmanya menjadi semua perilaku itu memiliki mungkin suatu saat dia akan kita husnudon bahwa mereka pada suatu saat itu akan berubah karakternya menjadi lebih baik. Kemudian yang selanjutnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya tadi seperti tadi saya tahu bahwa hanya saya, hanya Anda atau saya bisa mengontrol diri saya atau Anda bisa mengontrol diri. Berarti bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus sebelum berubah. Bahwa yang kita berubah ke hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Bahwa hanya muridlah yang bisa mengontrol muridnya sendiri. Jadi yang bawah juga semua udah. Saya bisa mengontrol orang lain itu awalnya, tapi kita mencoba berubah bahwa saya tidak bisa mengontrol orang. Kemudian dari berubah dari pemaksaan ada pada saat bergerak, berubah menjadi kolaborasi dan kolaborasi jadi kolaborasi semua warga sekolah. Kemudian ini model berpikir menang-menang, berubah menjadi berpikir menang-menang sebelumnya seperti apa? Itu menang atau kalah, pikir menang atau kalah, tapi berubah menjadi berpikir menang dan menang. Kuis kedua, siap ya? Jika yakin, kuis kedua, siap Bapak Ibu? Jika yakin benar, acukan tangan kanan. Jika yakin salah, acukan tangan kiri. Tentukan pernyataan yang di depan ini benar atau salah tentang disiplin positif. Bahwa kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Benar atau salah pernyataan ini? Betul. Jika yakin salah, acukan tangan kanan. Jika yakin salah, acukan tangan kiri. Hitungan ketiga jawaban dikunci. 1, 2, 3. Jawabannya adalah pernyataan tentang disiplin positif, bahwa disiplin sebenarnya adalah bahwa disiplin kalau secara asalnya bahasa dan belajar, secara dasarnya itu belajar, tapi sekarang ada penambahan makna bahwa berhubungan dengan peraturan. Sebenarnya yang mungkin di sekolah itu adalah disiplin maknanya belajar, bahwa diantaranya belajar mengontrol diri dengan menggali potensi murid-murid kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu suatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai itu makna disiplin sebenarnya. Jadi kalau menurut Bapak Ibu disiplin seperti apa? Patuh dengan aturan. Patuh dengan aturan, Pak. Mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Bisa melaksanakan aturan dengan baik. Ya, kalau yang secara awal kan artinya belajar, tapi sekarang dalam budaya kita, mana kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah mengukur kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Padahal tadi pada dasarnya bahwa disiplin itu bukan hal seperti itu, tapi disiplin adalah belajar untuk bisa mengontrol diri dengan menggali potensi
agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu suatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai, nilai-nilai kebajikan. Kalau di kurikulum mereka itu nilai kebajikan ada dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Bisa dinyanyikan Pak Idil? Profil pelajar Pancasila. Ayo. Pak Sofian mau nyanyi pelajar Pancasila? Ayo Pak Sofian. Pak Sofian. Pak Sofian. Bahwa di antara nilai kebijakan kebajikan universal yang disepakati di pelajar Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Mau nyanyi Pak Sofian? Yuk. Ah, ini kemarin Pak Sofian yang sambil gerakan ada gerakannya itu loh. Tiba-tiba lupa ya. Apa? Pelajar. Nek, balonku apa? Oh iya, pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa. Kita berdiri. Berdiri Pak. Ngapain dulu? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, Terima kasih Pak. Suaranya kayak Pak. Karena ini mau saya kembaliin. Mana mau pas nih? Terus pulang aja ya. kuis lagi siap kan? Kuis lagi. Bu Wati. Ini tentang motivasi. Bu Wati punya strategi enggak? Punya. Nanti hadiahnya di Bu Yudi ya. Kemudian ketiga, jawaban kuncinya. Tentukan pernyataan ini benar atau salah. Jika yakin benar, angkat tangan kanan. Jika yakin salah, angkat tangan kiri. Bahwa motivasi perilaku manusia adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah tingkat tertinggi dari motivasi perilaku manusia. Salah. Hitungan ketiga jawaban itu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah tingkatan tertinggi dari motivasi perilaku manusia. Hitungan ketiga jawaban dikunci. 1, 2, 3. Jawabannya adalah seperti kalau dalam Islam motivasinya untuk menghindari dari neraka. Ya. Itu merupakan tingkatan yang paling rendah. Ikhlas di agama Islam, kalau kita karena ingin menghindari dari siksa neraka, itu tingkatan paling rendah. Seperti ini juga anak-anak murid, kalau motivasinya karena tidak mau dihukum, berarti motivasinya masih terendah. Itu dari luar. Bahwa ada 3 motivasi. Yang besar ini adalah tertinggi, tapi sebenarnya adalah ini terendah. Udah nggak dingin. Ini udah nggak dingin. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada
mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan kerja tersebut, motivasi ini bersifat eksternal, makanya yang terendah. Bahwa ada tiga motivasi. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dengan kegiatan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi eksternal. Kemudian keduanya, ini ada pertengahan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya kalau kita ingin pahala, ingin surga, ingin mendapatkan surga dalam Islam itu motivasinya berarti tingkatan kedua. Tingkatan pertamanya tadi terhindar dari siksa neraka. Kalau tingkatan kedua, kalau kita ingin mendapatkan ganjaran, ingin mendapatkan pahala atau ingin mendapatkan surga, itu tingkatan kedua. Nah, yang paling tinggi adalah ini, adalah untuk menghargai dirinya sendiri, untuk menghargai dirinya sendiri dengan keyakinan, dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan tadi, nilai-nilai profil pelajar Pancasila, dari beriman, bertakwa, manusia, mandiri, mandiri dan sebagainya. Itu didasari dari sana. Jadi untuk menghargai diri sendiri dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang disepakati, itu profil pelajar Pancasila. Jadi bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kalau yang motivasi eksternal pertama itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu untuk menghindari hukuman. Kemudian kalau dia termotivasi dengan apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya, maka itu motivasinya masih eksternal, tingkatan kedua. Kemudian yang paling tinggi adalah motivasi internal dalam dirinya sendiri, untuk menghargai dirinya sendiri, seperti dalam Islam bahwa kita beramal ibadah adalah semata-mata bahwa Allah ridho terhadap diri kita. Jadi diri kita ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga walaupun ini dari ilmuwan barat, mungkin juga ada hubungannya dengan yang Islam. Dan ini adalah tujuan dari disiplin yang sebenarnya, bahwa anak bisa menghargai dirinya sendiri, dan nantinya ini menjadi restitusi, bahwa anak melakukan suatu atau mematuhi peraturan itu karena ada dorongan dari internal diri sendiri untuk bahwa dia bisa menjadi orang yang lebih baik. Ini tujuan disiplin yang paling utama. Bahwa kata Kiai Jadiwantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa hal seperti, walaupun sebenarnya kenyataannya susah ya, kenyataannya murid-murid kita melaksanakan upacara saja harus senantiasa digiring-giring dan sebagainya. Bahkan sholat juga kan harus senantiasa digiring, tapi seharusnya mereka bisa cakap bisa memerintah dirinya sendiri. Siap Bu lagi? Ya. Lanjut. Lontong Pak. Ada apa? Tempe goreng tambahannya. Nanti minta Bu Sari atau ke Pusmala? Sari aja, Pusmala nggak ada. Bu Linda ada Bu Linda. Ada Bu Linda, ada Bu Sari. Bu aja kalau Dia itu ngapain Pak? Ada sendirian pergi. Cari ini. Jadi udah 4 soal tentang buahnya. Ya, 4 ya, betul ini. Tentang keyakinan kelas. Ya. Sekarang kan dulu kita tahunya tentang peraturan, dari anak kan sekarang ada yang lebih terkenal, lebih intensif, itu ada keyakinan kelas. Itu sekarang lebih kan pernyataan di depan itu benar atau salah. Keyakinan kelas berupa nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Pernyataan ini benar atau betul? Hitungan ketiga jawaban dikunci. 1, 2, 3. Jawabannya adalah 1, 2, 3. Lontong bedek.
Satu pasang. Lontong sama tempe. Cepat ya. Ya. Seperti mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Pak Idil bisa menyampaikan? Seperti kita kan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Biar kalau biar kepala kita terlindungi kepalanya. Iya. Sekali sebulan awal bulan. Untuk melindungi kepala, untuk keselamatan ini. Untuk keselamatan itulah pria. Iya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak 1,5 meter. Untuk keselamatan kesehatan diri sendiri. Untuk keselamatan dan kesehatan. Itu nilai keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat ikut pelatihan? Biar agar Kesadaran. materi. Kesadaran itu, Pak. Membangun kesadaran diri sendiri. Waktu menghargai waktu. Agar tidak ketinggalan materi. Supaya pulangnya nggak lebih ribet. Mau ambil konsumsi bu. Agar ambil konsumsi. Agar aja tidak Lebih cepat lebih baik. Merdeka itu bukan saja bebas dari perintah. Iya. Pemerintah kan? cie. Ki Hajar Dewantara ini. Pakai kipas biar tidak semangat. Nah, kalau menjalankan waktu kan berarti Menghargai dan acaranya tidak akan terganggu. Iya, menghargai Berarti waktu. bisa menghormati orang lain dan juga menghormati diri sendiri. Itu keyakinan kelas itu nilai-nilainya dari peraturannya. Jadi mulai dari peraturan kelas, kemudian peraturan kelas itu kita telusuri ada nilai keyakinan kelas ya, dari kebajikan, dari nilai-nilai kebajikan yang ada kalau di Indonesia itu profil pelajar Pancasila dan profil itu ada berbagai nilai-nilai. Kemudian setelah keyakinan kelas maka akan menciptakan lingkungan positif dan akhirnya bisa menjadi budaya positif, akhirnya akan menjadi disiplin positif. Walaupun di sekolah kita Belum datang ya Pak berat, Marbot ya? sampai anak bisa disini seperti dengan ada anak bisa meyakini nilai-nilai dari peraturan yang ada. Itu kebanyakan anak itu Ada di ada cabai, terhindar dari konsekuensi ada bumbu. terhindar dari hukuman. Ada bawang merah 35 sekilo. Seperti ini. Bapak Ibu sudah sudah membuat kesepakatan legal nggak tentang keyakinan yang ini atau contohnya keyakinan kelas 10.3 bahwa mereka yang mereka yakini nilainya pertama adalah kebersamaan, jadi saling ada kebersamaan antara semua siswanya. Kemudian yang mereka sepakati juga keyakinan kelasnya adalah dengan adanya kebersihan dan kenyamanan dalam kelas atau lingkungan nyaman di kelas. Kemudian juga senantiasa ada melakukan kebaikan. Kemudian nilainya yang lain juga kesehatan dan juga bisa menghormati orang lain dan juga diri sendiri. Walaupun sebelumnya mereka itu banyak mengusulkannya, kebanyakannya peraturan, tidak langsung ke keyakinan kelas. Misalnya mereka memberikan tugas tepat waktu, kemudian juga tertib di kelas, itu peraturan. Kemudian juga mereka menyampaikannya bahwa kita harus mengerjakan tugas PK dengan sebaik-baiknya. Kalau itu kan peraturan, tapi kalau keyakinan itu cenderung ke nilainya. Dan juga dihimbau untuk nilai keyakinan ini setiap kelas itu jangan terlalu banyak, maksimal 7 supaya bisa diingat. Kalau kebanyakan Ada nonton, ada piring. Kok sama kayak saya beli sopir, ada itu SPN. Dari Universitas Indonesia Maju.
Langsung diisi dong, masa kosong begitu. Isi. Dapat kirim. Iya. Hah? Beneran? Iya, kita kirim waktu itu mau dihadiahin. Dan kalau 10-4 yang mereka yakini kesepakatannya adalah sama seperti 10-3 ada kebersihan, kenyamanan, kemudian ada saling menghormati, saling menghargai, kemudian ada kesadaran beragama, kemudian ada kebersamaan dan juga kesehatan. Itu yang mereka sepakati di pelajaran agama Islam. Ini 5 yang mereka sepakati. Mudah-mudahan mereka terus ingat, bisa diyakini sampai mereka lulus sekolah. Amin. Tiba-tiba sama saya Pak, kemarin dia saya 13. Saya kan sudah mengerjakan tugas. Keluar 15 orang Pak. Saya sempat kaget juga. Tapi saya tenang aja, saya bilang nggak balik, nggak usah masuk lagi ke bahasa Indonesia. Itu rupanya keyakinan untuk mengatakan solidaritas dan kebersamaan. Kita sudah saya kemarin. Yakin lagi salah. Kita kan salah, kebersamaan jelek gitu. Iya, padahal di komando oleh keluar lagi, karena saya sempat kaget juga. Tidak balik lagi kok ya, pelajaran itu baru selanjutnya. Nggak lama dia selesai lagi. Tapi selesai masuk deh, Bu Er. Selesai mengerjakan dia masuk. Udah masuk. Saya kan yang jangan tugas luas. Ada 15 orang yang keluar. Makanya guru tidak boleh kalah strategi. Lupa yang sebelah kanannya pada tertutup. Buka langsung. Oh, udah kamu Lah langsung kelihatan jawaban. Jadi contohnya peraturan itu adalah sama, misalnya peraturannya selalu kembalikan hukum ke tempatnya. Ternyata ya, nilai-nilai yang ada di sana adalah ada tanggung jawab. Kemudian Dilarang mengganggu orang lain. Misalnya itu peraturannya, maka nilai keyakinan adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, maka nilai keyakinannya adalah menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Kemudian dalam menggunakan narkoba itu nilai keyakinan adalah kesehatan. Kemudian bergantian mengganggu orang lain juga adalah ada nilai kebaikannya, nilai keyakinannya yaitu bersahabat dan menghormati orang lain. Kemudian berikan masa juga untuk kesehatan dan juga untuk keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu untuk keselamatan dan keamanan. Ini aja. Kuis lagi ya. Hadiahnya piring. Hitungan ketiga jawabnya. Jika yakin benar, acungkan tangan kanan. Jika yakin salah, acungkan tangan kiri. semangat dapat piring. 5 posisi kontrol. Harus uji semua. Suruh ganti, kontrolnya perlu ganti ya. Ketika posisi kontrol orang yang diterapkan seorang guru adalah posisi pemantau, maka hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Tentukan pernyataan ini benar atau salah. Ketika posisi kontrol yang diterapkan seorang guru adalah sebagai posisi pemantau, maka hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Hitungan ketiga jawaban dikunci. Salah. Jawabannya adalah Teng teng. 1, 2, 3. Piring dapat. Menurut Bapak Ibu, Berarti semua dapat piring. piring semua. Coba Kak. Piringnya kurang itu. Saya nggak butuh piringnya, saya butuh isinya saya. Kata. Kalau kayak Adli kemarin gimana? Yang benarnya apa? Jika posisi seperti ini, hasilnya Bukan setelah marah dan mendendam ya. Anak kalau kanan itu. ini hasilnya yang salahnya mana? Marah dan mendendam itu. Ada dua ya. Yang ditandai saya di sini adalah pemantau. Pemantaunya Harus dari manajer tadi. Menimbulkan si anak. benar kalau
Hasilnya jika kita bertindak sebagai penghukum, maka kemungkinan murid akan dendam. Kalau kita menghukum anak, misalnya disuruh keliling lapangan, Tapi kalau hanya memanggul ya. atau disuruh membersihkan kelas. Kalau sebagai penghukum kita akan merasa marah dan dendam. Kalau kita hukum anak dengan suatu hukuman, walaupun itu ada konsekuensi. Kalau yang itu bukan ini. Jadi mencari yang salah. Ya, Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, untuk posisi kontrol seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, atau pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini biasanya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Misalnya ketika di sekolah ada siswa yang terlambat, maka penghukum posisinya dia bernada suara tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk ataupun menghadik, dan berkata misalnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Bapak Ibu, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Maka hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Posisi kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Misalnya ketika ada siswa terlambat di sekolah. Posisi kontrol pembuat merasa bersalah, maka nada suaranya memelas, halus, sedih, dengan bahasa tubuh merapat pada anak, ataupun dengan lesu. Misalnya dengan berkata, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Sekarang bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Maka kemungkinan hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid dengan
Murid yang tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendirinya atau orang lain. Ketiga, posisi sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid selalu melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah nak demi bapak ya. Atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini pada kamu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bapak bantu bereskan ya. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya, atau murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut jika posisi sebagai teman. Misalnya ketika ada yang terlambat, jika posisi guru sebagai teman, maka ketika menghadapi murid tersebut, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Misalnya, dia berkata, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu kan sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti bapak bantu kamu ya. Sambil tersenyum-senyum. Nah, bagaimana jika murid diperlakukan seperti ini? Maka hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, yaitu murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Keempat, posisi pemantau. Yakni memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, misalnya pertanyaan yang bisa diajukan oleh guru yang berposisi sebagai pemantau, misalnya, peraturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya seperti apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Misalnya ketika ada murid yang terlambat, maka yang berposisi, jika guru memposisikan sebagai pemantau, maka nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, misalnya dengan berkata gurunya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Jawab murid, tahu pak. Kemudian guru bertanya lagi, kamu terlambat 5 menit ya? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ya paham pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kemudian dijawab lagi oleh guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Mungkin hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas.
Nah, guru tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Kelima, posisi manajer. Jika guru bertindak dengan posisi control manager, maka posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita ini bisa menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ataupun, apakah kamu yakininya? Atau jika berkata, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ataupun jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu contoh perkataan dari guru berposisi sebagai seorang manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat lagi. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman ataupun pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi ataupun diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari bahwa posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Misalnya ketika ada siswa yang terlambat, maka jika memposisikan sebagai manajer, nada guru tersebut nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Nah, misalnya guru berkata, "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" "Tahu Pak, jam 7. "Ya, jadi kamu terlambat ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" "Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal," misalnya kata murid tersebut. Kemudian guru menjawab, "Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah?" "Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu." Nah, kemudian guru berkata lagi, "Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki ini." Nah, bagaimana sekarang perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ore. Akhirnya bernapas lega, tahu kan siapa katanya Naren? Ada di sini. Makanya juga bangunnya kesiangan. Ada di sini. Saya merasa malu dengan hati Naren. Sekarang ini ada kuis. Ya. Ini bisa satu lusin. Setelah tadi kita memperhatikan tentang 5 posisi kontrol, ada penghukum, ada pemantau, ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman,
kemudian juga ada manajer. Sekarang dari kalimat-kalimat pernyataan ini, siapa yang mengatakan? Apakah pemantau, apakah Merasa bersalah? membuat merasa bersalah, apakah penghukum, ataupun ada teman, dan atau apakah manajer? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Merasa bersalah. Salah bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Merasa bersalah. Yang benar adalah membuat orang merasa bersalah. Dapat tuh. Kemudian kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, Menghukum. kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh, Posisi Menghukum. yang benar adalah Menghukum. Udah jelas-jelas dia monis itu. ayolah lakukan demi ibu bapak. manajer. Teman. Oh iya. Ayolah sambil merayu. Posisi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi mana? Jadi itu ada konsekuensinya. Jika dia melakukannya, dia dapat stiker pemantau. Jadi pemantauan berdasarkan dia tertarik karena ada konsekuensinya. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Inilah yang paling. Kamu selalu yang paling akhir. Apa? Kamu selalu yang paling terakhir. Merasa bersalah. Yang benar adalah 1, 2, 3. Iya itu kok dia memponis itu. Kalau sudah salah terakhir. Lain itu mah. Kalau itu kamu tidak akan ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Memantau. Oke teman, kamu tidak akan pernah cara untuk menyelesaikan ini? Manajer. Manajer. Satu kuis lagi ya. Terakhir sebelum Tukar pernyataan ini benar atau salah? Jadi yang paling inti dari disiplin adalah penerapan segitiga restitusi. Jadi tentukan pernyataan ini benar atau salah. Bahwa segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tentukan pernyataan ini benar atau salah. Hitungan ketiga jawaban dikunci. 1, 2, 3. Jawabannya adalah Jadi tiga restitusi lebih cepat aja. Bahwa pertama adanya validasi tindakan, kemudian ada menstabilkan identitas dan menyatakan keyakinan. Kita coba lihat contoh yang saya praktekkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Pesantren 99 Jember. Insyaallah pada kesempatan kali kita akan menyaksikan praktek penerapan segitiga restitusi dengan murid Pesantren 99 Jakarta sebagai bagian dari pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 tentang budaya positif pada alur demonstrasi konsep. Mari kita saksikan tayangan pertama. Bapak lihat kamu sedang main game ya? Ini kan sedang pelajaran agama Islam. Mengapa bisa terjadi? Ya Pak,
minta maaf tadi saya bosan saat kerja kelompok dan pelajaran tentang kitab dan saya bermain di rumah. Ada informasi lain yang saya mau tambahkan? Saya sebenarnya tidak bermaksud bertanya, tapi apa Sabi? Tapi saya tidak sengaja tadi malam saya tidur terlalu malam sehingga hari ini saya mengantuk keras. Apakah Sabi tahu bahwa yang Sabi lakukan itu, yang lakukan ini membuat Sabi berada dalam masalah? Iya, Pak, tahu. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah ya. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Bapak tahu Sabit melakukannya pasti ada alasannya, pasti seru ya, main game sehingga menghilangkan kebosanan, menghilangkan kejenuhan. Iya, Pak. Ya, Bapak bisa melihat hal seperti itu yang Sabit lakukan. Tapi yang Sabit lakukan itu kan merugikan orang lain, sehingga Sabit berada dalam masalah. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Kita berbicara tentang keyakinan sekolah kita. Apa yang Sabit percaya, yang mana yang belum Sabit tunjukkan. Seperti saat belajar mengajar, kita harus bersikap baik, menghormati orang lain dan ini. Nah, Sabit ingat dengan baik semua keyakinan kelas kita. Nah, kembali kepada masalah Sabit tadi, Sabit melakukan suatu masalah yaitu Sabit main game saat kerja kelompok. Apakah yang Sabit lakukan itu sudah menunjukkan menghormati orang lain dan tertib saat belajar mengajar? Tidak, Pak. Nah, tapi Sabit kan mendapatkan kesenangan. Menurut Bapak, ada cara untuk mencari kesenangan, untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut Sabit? Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Jika Sabit meyakininya, apakah Sabit bersedia untuk memperbaikinya? Bersedia, Pak. Apa rencana Sabit untuk memperbaikinya? Pertama-tama saya akan meminta maaf pada Bapak dan teman-teman kelas untuk berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya meminta maaf kepada Bapak. Selanjutnya saya akan lebih aktif lagi dengan semangat dan gembira berpartisipasi dalam diskusi kelompok yang menyampaikan ide-ide dan informasi yang relevan dengan topik yang dibahas. Setelah Sabit berkomentar, silakan Sabit lanjutkan kerja kelompok dan Sabit lakukan apa yang Sabit rencanakan tadi. Sabit akan lebih semangat lagi, gembira lagi, lebih berpartisipasi dalam kelompok, menumpahkan ide sesuai topik yang akan kita bahas. Bahwa Urutan pertama di sisi 3 itu adalah menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal ini karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan guru berkata misalnya berbuat salah itu hal yang manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah misalnya, ataupun juga dengan mengatakan kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini, atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar siapa yang salah. Bapak Ibu di sini lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah bersama. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh menstabilkan identitas. Ya. Distabilkan dulu identitasnya, kemudian keduanya validasi tindakan atau validasi kebutuhan. Itu tujuannya untuk membantu siswa mengenali kebutuhannya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya sikap tindakan manusia tujuan adalah untuk memenuhi kebutuhannya, apakah itu power, freedom, love, and glory, kesenangan dan atau untuk bertahan hidup. Dengan guru berkata misalnya kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, atau dengan validasi lain kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian atau guru mengatakan apa yang penting bagi kamu dan sebagainya. Dan yang ketiga baru menanyakan keyakinan
dengan guru berkata apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas kita atau sekolah kita, nilai universal apa yang telah kita sepakati, ataupun kelas yang dia itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Atau bagaimana cara kamu memperbaiki terhadap masalah ini dan sebagainya itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Untuk selanjutnya untuk refleksi, pembiasaan refleksi ada 4 P, masih ingat Bapak? Bisa diakses barcode ini. Atau mengetikkan bit.ly reflex slip 4P. P pertama pengalaman, P kedua P pertama pengalaman, P kedua perasaan, P ketiga pembelajaran, dan P4 penerapan ke depan. Ada yang mau ini Pak Idil menyampaikan refleksi? Refleksi apa yang misalnya pengalaman apa yang mencerahkan pada hari ini. Kemudian kedua perasaannya saya bagikan. Kemudian pembelajaran dari sini seperti apa. Kemudian juga penerapan ke depannya seperti apa. Wah, ini mungkin. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Subhan. Hari ini saya merasa bahagia karena saya memperoleh ilmu baru. Sebagai seorang guru, artinya saya harus mengubah perilaku dan mindset saya untuk menjadi seorang manajer sehingga anak merasa lebih dihargai. Itu yang saya dapatkan hari ini. Penerapan ke depan ini Pak, menurut saya harus banyak. Saya merasa kalau sekadar menjadi manajer saja kalau saat ini, apa iya bisa, karena anak-anak kadang berpikir kalau ada hukumannya itu akan menjadi apa ya Pak, akan menjadi wanti-wanti hati-hatinya mereka untuk melakukan hal yang sama ke depan. Artinya memang ini semua, kalau saya lihat sih Pak ya, posisi kontrol ini memang yang terbaik adalah manajer, tapi sebagai seorang pemantau daftar pernyataannya, tapi anak akan merasa oh iya saya salah. Tapi di posisi kontrol manajer memang akan membuat anak menjadi lebih mandiri. Ke depan saya akan coba untuk melakukan 5 posisi kontrol ini agar saya dan anak-anak mempunyai keyakinan untuk dapat melaksanakan semua kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Itu saja Pak Subhan. Menurut saya apa yang dikatakan Bu Heriana adalah saya setuju dengan adanya pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Subhan, maka kita sebagai guru harus berubah menjadi manajer untuk bisa saling menyepakati apapun yang sudah disepakati bersama sesuai dengan tata tertib aturan yang berlaku di sekolah, sehingga ada komitmen untuk melakukan segala sesuatu yang sudah ditetapkan dan sama-sama disiplin melakukannya supaya tercapai tujuan yang sudah ditetapkan, supaya pembelajaran bisa berhasil. Terima kasih. Terima kasih Bu Helena dan Bu Ginting. Selanjutnya demikian yang bisa disampaikan. Gagal atau kalah penghalang? Selalu belajar pada pengalaman. Mohon maaf jika ada yang kurang, mungkin presentasi kurang berkenan. Demikian
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah paling jauh di ini ya. Cakep. Sana ada gedung Cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Nanti dikirimkan motif Cendrawasih gitu batiknya. Bagi hadiahnya. Hadiahnya ada. Mungkin setelah kita mendengarkan materi yang telah dibawakan oleh Pak Suhan tadi yang cukup menarik, ibu-ibu dan bapak bisa mengambil hikmahnya dan materi yang bisa dimanfaat yang mungkin bisa dipakai ke depannya untuk saat mengajar ya Bapak Ibu. Terima kasih juga Bapak Ibu atas partisipasinya dan perhatiannya setelah menyaksikan materi yang dibawakan oleh Pak Suhan. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh.